Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Aditya Firmansyah, Alvini Dunur Andini, Dinda Rahma Suciati, dan juga Musyafa'atun Nadif Ulfiyah. Nama saya Alvini Dunur Andini, NPM 1850466, dan pada presentasi kali ini kelompok kami akan membahas sebuah jurnal penelitian yang berjudul The Effect of the Project-Based Learning Model on Student Resilience During the Pandemic COVID-19, atau pengaruh model pembelajaran berbasis proyek terhadap ketahanan atau resiliensi mahasiswa saat pandemi COVID-19. Pertama-tama, identitas jurnal, Jurnal JPI volume 9 nomor 4 dengan judul The Effect of the Project-Based Learning Model on Student Resilience During the Pandemic COVID-19, dan penulisnya Galih Dani Septian Rahayu dan juga Muhammad Rizal Fauzi dengan tahun terbit Desember 2020. Yang pertama, abstrak. Jadi, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perubahan pelaksanaan pembelajaran yang biasanya tatap muka di dalam kelas menjadi pembelajaran daring atau dalam jaringan akibat pandemi COVID-19. Nah, tujuannya adalah untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran berbasis proyek berbasis online terhadap ketahanan mahasiswa selama pandemi COVID-19. Dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pra-eksperimental. Nah, model pembelajaran berbasis proyek berbasis online ini berpengaruh positif terhadap ketahanan mahasiswa selama belajar di masa pandemi COVID-19. Kemudian pengantar, COVID-19 merupakan pandemi global yang menyebar hampir di seluruh dunia berdasarkan data yang dirilis oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Kemudian, proses pembelajaran itu berubah dari yang biasanya tatap muka di dalam kelas menjadi online sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19. Nah, objek penelitian ini adalah mahasiswa PGSD IKIP Siliwangi semester 4 yang mengambil mata kuliah IPS di sekolah dasar. Resiliensi merupakan kemampuan seseorang untuk menjaga kestabilan psikologi ketika mengalami kesulitan, tekanan, masalah, dan tantangan agar dapat bangkit dan beradaptasi dengan baik terhadap hal-hal tersebut. Nah, penelitian ini mencoba untuk menerapkan model pembelajaran berbasis proyek online dalam upaya meningkatkan resiliensi mahasiswa dalam situasi darurat COVID-19. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pra-eksperimental. Dengan desain penelitian yang digunakan adalah one group pretest post-test design. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musyafa'atun Nadif Ulfiyah, NPM 185040102. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu metode. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian pra-eksperimental. Desain penelitian yang digunakan adalah one group pretest post-test design. Jadi maksudnya one group pretest post-test design yaitu kegiatan penelitian yang memberikan tes awal atau pretest sebelum diberikan treatment. Setelah itu barulah diberikan tes akhir atau post-test. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Prosedur penelitian ini secara umum terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama, tahap perencanaan, terdiri dari analisis pembelajaran, model pembelajaran berbasis proyek, analisis ketahanan atau resiliensi, penentuan populasi, dan sampel penelitian, serta penyusunan instrumen penelitian. Yang kedua, tahap pelaksanaan berupa pemberian perlakuan berupa model pembelajaran berbasis proyek berbasis online bagi mahasiswa PGSD IKIP Siliwangi yang mengambil mata kuliah magang studi sosial, pengambilan data menggunakan instrumen yang telah disiapkan dan divalidasi, serta pengolahan dan analisis data menggunakan SPSS. Yang ketiga, tahap terakhir adalah tahap penyelesaian, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dan temuan selama proses penelitian.
Selanjutnya yaitu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa PGSD IKIP Siliwangi semester 6 yang mengikuti mata kuliah magang ilmu sosial yang terdiri dari 4 kelas yang berjumlah 183 mahasiswa. Sampel penelitian ini adalah 2 kelas mahasiswa PGSD yang berjumlah 92 mahasiswa. Kedua kelas yang dijadikan sampel merupakan 2 kelas yang memiliki kesamaan homogenitas. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket yang berupa indikator resiliensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Rahma Suciati. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian dan diskusi penelitian. Nah, di sini hasil penelitiannya dapat dilihat dari hasil angket. Yang pertama yaitu hasil angket ketahanan siswa sebelum diambil. Nah, berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa dari ketujuh indikator resiliensi mahasiswa terdapat perbedaan nilai rata-rata masing-masing indikator. Indikator nilai rata-rata tertinggi adalah indikator ketujuh, yaitu kemampuan individu dalam memaknai dan memperoleh aspek positif setelah terjadi masalah, tekanan, dan hambatan. Indikator yang terdeteksi nilai rata-rata terendah adalah indikator pertama, yaitu kemampuan untuk tetap tenang dalam kondisi stres yang disebut pengaturan emosi. Selanjutnya yaitu hasil angket resiliensi mahasiswa setelah diberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis proyek online. Nah, jadi berdasarkan tabel ini, setelah pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis proyek tadi, terjadi peningkatan nilai rata-rata dari masing-masing indikator resiliensi mahasiswa. Indikator dengan nilai rata-rata tertinggi adalah indikator ke-6, yaitu kepercayaan diri individu untuk dapat mengatasi masalah yang mungkin dialami dengan kemampuannya. Sedangkan indikator dengan nilai rata-rata terendah merupakan indikator ketiga, yaitu kemampuan untuk meyakini bahwa segala sesuatu dapat berubah menjadi lebih baik dan memiliki harapan di masa depan serta dapat mengontrol arah kehidupan yang disebut dengan optimisme. Lalu, untuk melihat indikator mana yang mengalami peningkatan yang signifikan, maka dilakukan uji endgame. Nah, hasilnya yaitu ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, jadi berdasarkan tabel, indikator resiliensi mahasiswa yang mengalami peningkatan paling signifikan adalah indikator pertama, yaitu kemampuan tetap tenang dalam kondisi stres yang disebut pengaturan emosi dengan endgame 0,71 pada kategori tinggi. Namun, secara keseluruhan, setiap indikator mengalami peningkatan setelah diberikan perlakuan berupa pembelajaran berbasis proyek online. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan model pembelajaran berbasis proyek online ini memberikan pengaruh yang positif terhadap ketahanan mahasiswa PGSD selama perkuliahan pada saat terjadi pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu diskusi. Nah, proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran berbasis proyek online selama pandemi ini terdiri dari 4 pertemuan. Nah, dari setiap pertemuan ditemukan temuan yang menarik. Nah, secara rinci temuan pada setiap pertemuan yaitu sebagai berikut. Nah, jadi pembelajaran pada pertemuan pertama diawali dengan pretest yang kemudian dilanjutkan dengan pembelajaran. Pembelajaran pada pertemuan pertama, dosen mengajak mahasiswa untuk memahami materi, kebutuhan, dan permasalahan yang terkait dengan pembelajaran ilmu sosial di sekolah dasar saat ini. Setelah mahasiswa memahami hal-hal tersebut, maka dosen mengajak mahasiswa untuk membuat proyek terkait dengan kebutuhan dan solusi permasalahan dan pembelajaran IPS di sekolah dasar saat ini. Nah, pada tahap ini, mahasiswa terlihat bingung dan kaget saat diajak membuat proyek. Hal ini terjadi karena mahasiswa mengikuti pembelajaran baru atau berbeda dengan pembelajaran sebelumnya. Nah, proyek yang dibuat dalam pembelajaran pada penelitian ini adalah proyek penyusunan bahan ajar berupa media dan LKS berbasis TIK seperti penggunaan aplikasi Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Kahoot, PBA, dan aplikasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Firmansyah dari kelas Biologi B dengan NPM 1850480. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Ninda. Pada pertemuan kedua,
mahasiswa sudah mulai menentukan proyek apa yang akan mereka buat, baik proyek secara kelompok maupun secara individu. Pada pertemuan ini, sebagian besar mahasiswa terlihat cukup optimis bahwa proyeknya akan selesai dengan tepat waktu. Temuan menarik pada pertemuan ini adalah mahasiswa kebingungan untuk berbagi kelompok pekerjaan dengan teman sekelompoknya, mengingat pembelajaran yang dilakukan secara online. Dampak dari hal ini adalah siswa ingin berkelompok dengan teman dekatnya saja, akan tetapi mengabaikan teman yang bukan teman dekatnya. Untuk mengatasi hal tersebut, dosen mengajak seluruh mahasiswa untuk memahami situasi yang terjadi. Hal ini diharapkan mahasiswa dapat membangun empati kepada setiap mahasiswanya. Pada pertemuan ketiga, mahasiswa diajak untuk mempresentasikan atau menjelaskan kembali proyeknya masing-masing. Pada saat mahasiswa menjelaskan proyeknya, ada beberapa kelompok yang menemui kendala saat mempersiapkan proyek tersebut. Hambatan yang dialami mahasiswa itu lalu dicatat, lalu dosen mengajak seluruh mahasiswa untuk bersama-sama menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal ini sebagai upaya untuk menumbuhkan resiliensi kepada mahasiswa, khususnya indikator regulasi emosi, keepikasi diri, dan empati pada mahasiswa. Pada pertemuan keempat, pada pertemuan ini setelah pembelajaran, siswa akan diberikan angket resiliensi yang sama seperti sebelum diberikan perlakuan. Temuan pada pertemuan ini adalah siswa sudah mulai menerangkan proyeknya, lalu merasa optimis proyeknya akan bermanfaat bagi orang lain dan dapat mengambil sisi positif dalam proses pembelajaran. Walaupun awalnya berat, bingung dan kurang optimis akan menyelesaikan proyek tersebut karena disebabkan oleh pembelajaran daring saat pandemi COVID-19. Dari sini dapat disimpulkan bahwa resiliensi mahasiswa tidak tergantung pada kompleksitas materi yang diajarkan. Faktor kreativitas dosen dalam pembelajaran, mengemasnya menjadi lebih menarik, kemampuan komunikasi dosen dalam menyampaikan penjelasan, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa dapat memiliki pengaruh terhadap resiliensi mahasiswa meskipun pembelajaran dilakukan secara online atau secara daring. Hasil angket. Berdasarkan hasil angket resiliensi mahasiswa sebelum dan sesudah melaksanakan pembelajaran online berbasis proyek, terdapat pengaruh positif. Seperti dijelaskan pada bagian hasil penelitian, secara umum resiliensi mahasiswa PGSD termasuk dalam kategori baik. Sedangkan jika dilihat dari masing-masing indikator ketahanan, masing-masing indikator tersebut mengalami peningkatan. Dalam penelitian ini, model pembelajaran berbasis proyek berpengaruh positif terhadap pembentukan konsep dalam diri mahasiswa, bahwa komunikasi dan kreativitas dosen dalam pembelajaran juga mampu memberikan pengaruh positif terhadap resiliensi mahasiswa. Kesimpulan, temuan selama penelitian menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi resiliensi mahasiswa tidak hanya tergantung pada kompleksitas topik pembelajaran dan perubahan proses pembelajaran dari tatap muka ke online akibat pandemi COVID-19. Setelah kompetensi dosen seperti pengemasan yang menarik, proses pembelajaran dengan pemilihan model yang tepat, penggunaan teknologi informasi, dan komunikasi dalam pembelajaran. Dalam penelitian ini, meskipun proses pembelajaran berbasis online pada saat pandemi COVID-19 dikemas dengan menarik dan melibatkan mahasiswa lebih optimal dengan membuat proyek, baik proyek individu maupun proyek kelompok, dan mampu berdampak positif terhadap resiliensi mahasiswa. Oleh karena itu, saat penelitian ini diharapkan dapat berimplikasi pada dosen dan mengembangkan kompetensinya. Bagi dosen yang melaksanakan tridharma perguruan tinggi pada saat terjadinya pandemi COVID-19 dan bagi mahasiswa yang mengikuti proses pembelajaran selama pandemi COVID-19. Sekian, terima kasih. Bila mana ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.